Beb, tahu nggak? Gara-gara kamu ya, yang punya krim abal-abal nih. Sekarang ini sudah banyak juga yang sudah bertobat loh. Sudah banyak yang mulai membepomkan diri. Bahkan beberapa produk nih, beberapa merek produk nih sudah mulai ganti kemasan. Kita doakan, mudah-mudahan yang ganti kemasan isinya juga ikut diganti ya. Mudah-mudahan jangan sampai kemasannya aja yang diganti, isinya nggak diganti. Ya mudah-mudahan nggak abal-abal lagi. Karena kamu Beb, karena kamu nih ya, waktu kemarin saya pergi ke pameran kosmetik ya, semuanya pada ketakutan semuanya. Dok, ini sudah Bepom loh dok, ini belum Bepom tapi segera kita Bepomin kayak gitu punya. Gara-gara kamu Beb, tau nggak kemarin saya didatengin oleh tim Bepom Palembang dan kabar baiknya lagi video saya ternyata ditonton oleh Direktur Bepom Indonesia. Wow, luar biasa sekali, thank you so much. Ya, ini suatu penghargaan untuk saya dan tujuan kita sama-sama memberikan yang terbaik pada dunia kosmetik di Indonesia, memberikan yang terbaik pada wanita Indonesia ya. Jadi kita sama-sama memperjuangkan hal yang sama lah ya. Nah itu gara-gara kalian semua Beb, bukan karena saya nih. Ya kalau saya cuma buatin videonya aja. Tapi semua ini karena kalian subscribe, karena kalian like, karena kalian komen, dan karena kalian share. Luar biasa banget kan? Itu karena klikan kalian tuh luar biasa banget ya. Jadi pastikan kalian terus nonton, subscribe, dan jangan lupa share. Nah, hari ini saya akan kasih tips nih bagaimana cara menghilangkan flek. Nah, jadi di Indonesia ini flek ini salah satu momok yang luar biasa sekali ya, menakutkan sekali. Jadi ada satu flek aja bisa orang ke dokter ya. Semuanya pengennya mulus, kinclong kayak di filter lah, kurang lebih seperti itu ya. Di Indonesia itu permasalahan utama kulit itu biasanya jerawat, kalau nggak flek. Nah, biasanya paling banyak flek nih. Hari ini saya akan ajarin bagaimana cara menghilangkan flek dari yang paling mudah, paling murah, sampai yang paling instan, paling mahal seperti biasa lah ya. Nah, kalau kita ngomongin flek nih, banyak banget pembagiannya, penyebabnya dan lain sebagainya ya. Bisa bervideo-video, bisa juga bersin-sins. Jadi ya, saya langsung aja ke intinya tanpa basa-basi ya. Bagaimana caranya aja, langsung solusinya. Biasanya orang langsung tanya kan, udah deh dok, nggak usah banyak bacot, langsung aja solusinya bagaimana. Nah, yang paling murah untuk menghilangkan flek adalah mencegahnya timbul. Jadi ini yang termurah. Kalau fleknya sudah muncul, pasti cost-nya, biayanya pasti besar banget ya. Jadi yang paling murah adalah mencegahnya timbul. Bagaimana cara mencegahnya timbul? Pastikan kulit kamu dalam keadaan sehat. Sama seperti tubuh kita. Kalau tubuh kita sehat, ya mudah-mudahan kita jauh dari penyakit. Jadi ada orang bersin sana, flu, kita nggak mudah kena. Nah kalau kulit kita sehat, ya apapun yang terjadi, ya pasti flek itu tidak gampang timbul. Kulit yang sehat bagaimana? Tidak terlalu berminyak, tidak terlalu kering ya. Bagaimana cara kita mewujudkan dua hal ini adalah dengan cara makan makanan yang sehat, banyak minum air putih. Makanan yang sehat bagaimana dok? Makanan hijau. Kata-kata semua sayur-sayuran hijau itu baik untuk kulit kita. Spesifiknya wortel juga sangat baik, tomat juga baik, kacang-kacangan itu sangat baik sekali untuk kulit kita ya. Bagi kalian yang kurang suka makan sayur, ya mau nggak mau kalian terpaksa makan suplemen yang menggantikan sayur tersebut. Ya, jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk buat daya tahan kulit kita itu bagus sehingga tidak gampang timbulnya flek ya. Nah yang kedua adalah menggunakan krim. Jadi krim ini adalah salah satu gold standard. Jadi treatment untuk menghilangkan flek ini ada banyak sekali di klinik ya, ada banyak pilihan ABC, tapi tetap aja ujung-ujungnya dikombinasi dengan menggunakan krim. Nah satu lagi, krim ini juga enak. Krim ini kita bisa sesuaikan sih dengan penyebab fleknya apa. Jadi kan dari penyebabnya fleknya tadi banyak, kita akan sesuaikan nih dengan cara pakai krimnya. Nah makanya itu ada baiknya kalau kalian pakai krim itu dikonsultasikan lagi ke dokternya. Berkonsultasi dulu lah. Walaupun beli online, sekarang ini kan semuanya beli online semuanya. Jadi pastikan kalian konsultasi karena tidak semua krim itu sesuai dengan, bukan cocok-cocokan sih, nggak sesuai dengan apa permasalahan kulit kamu, apa permasalahan flek kamu, itu yang jadi masalah. Nah, dari semua krim tadi ada satu nih yang paling penting, yaitu penggunaan sunblock. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa flek, salah satu penyebab flek itu adalah UV dari matahari sendiri. Makanya itu sunblock ini akan sangat penting sekali untuk tubuh kita, untuk kulit kita ya. Kapan penggunaan sunblock yang baik? Sedini mungkin. Apalagi kalau kalian terpapar dengan cahaya matahari. Dari umur 12 tahun juga sudah boleh sekali pakai sunblock. Apalagi kalau kalian pergi ke pantai atau liburan yang cahaya mataharinya menyengat banget ya, itu akan membuat flek kalian
mudah timbul. Nah, selain sunblock, ya kalau sunblock kan menghalangin supaya nggak timbul fleknya lah ya, tapi sunblock tidak menghilangkan fleknya. Nah, apa sih kandungan krim yang bisa menghilangkan flek? Ada banyak sekali. Ada vitamin C, ada asam retinoat, ini juga bagus juga untuk menghilangkan flek. Ada juga licorice, ada juga alpha-arbutin lah. Alpha-arbutin ini paling favorit sih. Saya paling favorit menggunakan alpha-arbutin. Nah, bisa juga menggunakan hidroquinone loh. Kalian bilang dengan saya, "Dok, hidroquinone kan berbahaya, Dok. Nggak boleh dipakai, Dok." Loh, kenapa bisa bagus untuk hilangkan flek? Salah. Hidroquinone itu sebenarnya memang ditakdirkan. Saya ngomongnya ditakdirkan. Ditakdirkan untuk menghilangkan flek sebenarnya. Nah, tapi yang terjadi di Indonesia ini adalah penyalahgunaan hidroquinone-nya. Jadi boleh nggak untuk menghilangkan flek? Boleh. Dan memang fungsi hidroquinone itu adalah untuk menghilangkan flek. Yang jadi masalah adalah cara pakainya harus benar. Cara pakainya itu harus di fleknya saja dan jangka waktu tertentu, dan juga di bawah pengawasan dokter. Ini garis bawah, tebelin, garis miring, pokoknya ini penting banget. Jadi boleh nggak pakai hidroquinone? Boleh, tapi di bawah pengawasan dokter dengan cara yang benar, jangka waktu yang benar. Malah itu bagus sekali hasilnya ya. Jadi saya bilang ya, hidroquinone ini salah satu yang memiliki hasil yang sangat bagus untuk menghilangkan flek. Tapi sekali lagi saya bilang dengan cara yang benar ya. Nah, itu dengan krim. Jadi krim ini gold standar banget. Kalian bisa pakai di rumah aja untuk bisa memudahkan flek, menghilangkan flek, ataupun juga mencegah timbulnya flek tambah banyak ya. Nah, Dok, saya pengen lebih cepat nih. Saya pengen lebih cepat. Apa nih treatmentnya di klinik supaya fleknya hilang lebih cepat? Apalagi kan kalau fleknya itu tebal banget dan dalam banget, jadi nggak cukup pakai krim, harus disertai dengan treatment tambahan di klinik. Apa nih? Saya coba bagi 3 sih. Ya, yang pertama facial peeling. Facial peeling ini walaupun murah dan tanpa jarum ini bagus banget juga untuk menghilangkan flek ya. Tapi memang nggak instan banget lah, sesuai lah dengan harganya, kurang lebih seperti itu ya. Ini ya tahapan yang paling murah, paling standar dan paling simple lah, tanpa jarum, tanpa sakit ya. Yang nomor 2, kita dengan menggunakan meso. Meso itu saya nyebutnya segala sesuatu yang disuntik itu namanya meso ya. Apa yang disuntik? Ada banyak kalau bahan yang disuntik ya. Tekniknya namanya meso, tapi bahannya itu ada banyak. Salah satunya kita bisa menggunakan serum dari darah kita sendiri, itu sebut namanya PRP, atau dari koktail dengan obat yang sudah jadi untuk menghilangkan flek, itu juga disebut dengan meso. Atau yang lagi hits sekarang ini dengan menggunakan DNA salmon, itu juga dengan meso ya. Tiga-tiganya bagus, tinggal skill dokternya yang mengerjakan saja. Kalau skillnya bagus, hasilnya juga bagus. Nah, yang ketiga, ini yang paling mahal adalah dengan cara laser. Jadi laser ini bagus gak, Dok, untuk menghilangkan flek? Bagus banget. Kalau menurut literaturnya bagus banget, walaupun saya sendiri sebenarnya bukan pencinta laser. Kenapa saya bilang seperti itu punya? Karena laser ini memang keren. Bagus banget secara teorinya, oke. Tapi laser ini bukan hanya alatnya aja yang keren, kita juga butuh operator yang hebat. Jadi kita perlu nih dokter yang benar-benar hebat untuk menjalankan laser ini. Kalau nggak, laser ini menurut saya nggak ada gunanya. Kalian bayangin aja sekarang, laser yang paling mahal, saya contohin aja, laser Pico itu harganya 3,5 miliar sampai 4 miliar. Percuma kalau misalnya operatornya itu nggak pintar ngerjain ini. Sama kayak handphonenya canggih banget, ya softwarenya canggih banget, tapi orang yang ngerjain gaptek, percuma juga, nggak akan ada hasil, malah hasil yang jelek yang akan didapetin. Ya, jadi laser ini bagus nggak? Bagus banget, tapi depends pada operatornya. Saya lebih milih kalau operatornya atau dokternya itu jago banget mengerjakan laser, dengan laser yang biasa-biasa aja, saya lebih milih itu dibandingkan lasernya Pico second, keren. Luar biasa banget, tapi kalau dokternya biasa aja, menurut saya ya saya lebih pilih dokternya yang hebat tapi menggunakan laser biasa. Sama seperti orang lukis pakai pensil biasa dengan yang pakai ngelukis hebat banget lah, semua toolsnya lengkap banget ya, tapi nggak pintar ngelukis ya hasilnya tetap aja menurut saya yang pintar lukis tentu tetap lebih bagus. Apalagi kalau misalnya lasernya canggih, dokternya keren. Wah, ini luar biasa sekali, kombinasi yang luar biasa ya. Jadi
ini nggak sesimpel itu, ya operatornya juga penting. Nah, kalau saya ngomong operator juga penting, ya kalian pastikan itu benar-benar dokter. Bayangin, dokter aja menurut saya ini saya garis bawain, dokter aja nggak semuanya bisa mengoperasionalkan laser yang baik dan benar. Apalagi yang bukan dokter. Sekarang ini banyak banget salon yang bertebaran di luar sana. Bukan hanya salon, yang nggak salon pun banyak menggunakan laser. Ya mereka pikir beli laser aja itu bisa menghilangkan flek, bisa hilangin jerawat. Nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu. Operator yang pintar itu juga penting banget. Kalau nggak, kita cuma jadi tukang aja. Ya, jangan salah. Baik facial peeling, baik meso, dan ataupun laser, tiga-tiganya punya resiko medis. Ya, tiga-tiganya punya resiko medis. Yang bukan hanya bisa menghilangkan flek, tapi justru kalau salah, itu bisa buat fleknya tambah banyak. Makanya itu nggak sedikit orang yang sudah laser di tempat A, di tempat B, tapi fleknya justru tambah banyak, bukan menghilang. Tanpa jelas, tambah melebar. Kenapa? Karena memang ya operatornya tidak baik, tidak benar lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pastikan kalian juga mengerjakan treatment-treatment, 3 treatment ini di tempat yang benar, dengan dokter yang skillnya juga bagus lah. Ya, paling enggak dokter, jangan yang abal-abal. Jadi bukan hanya krim aja abal-abal. Jadi yang banyak salon abal-abal juga yang pengen jadi klinik kecantikan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita bahas nih, tadi sebenarnya simpel banget. Saya sudah berusaha sesimpel mungkin bahas cara mudah untuk menghilangkan flek. Tapi tetap aja sebenarnya ribet. Ya karena apa? Karena flek itu ada banyak sekali penyebabnya. Bisa juga karena sun damage, cahaya matahari, bisa karena hormonal. Nah, biasa juga yang paling sering ini adalah karena salah penggunaan pakai krim. Jadi kalau pakai merkuri dengan pakai hidroquinone, dia jadi ochronosis, jadi menghitam wajahnya ya. Kalian menyebut itu flek, padahal itu sebenarnya bukan flek, itu disebut dengan ochronosis. Karena banyak penyebab ini, makanya itu diperlukan sesi konsultasi. Nah, bagi kalian yang tetap aja pengen tahu, dok bagaimana yang paling tepat untuk saya? Apa treatment yang paling tepat untuk saya? Krim apa yang paling tepat untuk saya? Kalian bisa chat saya di nomor ini. Saya akan coba baca dan saya akan coba cari solusi untuk menghilangkan flek kalian dengan cara yang cukup instan lah, kurang lebih seperti itu. Karena ya nggak bisa instan banget. Kalau enak banget kalau saya jentik jari, fleknya hilang, enak banget kayak gitu. Ya tetap ada effort, tetap harus ada yang kita lakukan, yang tetap harus dirawat rutin. Nah, demikianlah tips simple dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, saya mau ajak kalian berkontribusi lebih nih. Seperti yang saya bilang tadi nih, karena kalian tuh luar biasa banget efeknya. Nah, saya mau ajak kalian memberikan kontribusi lebih pada dunia kosmetik di Indonesia. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian subscribe aja, like, komen aja, itu sudah luar biasa sekali memberikan efek pada dunia kosmetik di Indonesia lah. Yang kedua, saya bacain komen kalian, banyak banget dari kalian yang ngomong, dok cekin krim ini dong, merek ini dong, minuman ini dong, pil ini dong. Oke, kalian bisa kirimin nih. Jadi produk-produk tersebut kalau kalian minta cekin, kalian bisa kirimin ke saya nih. Jadi saya terima. Nanti kita kumpulin sesuai dengan ketentuan labnya juga sih nanti. Jika terpenuhi nanti saya akan cek hasilnya bagaimana dan akan saya share di YouTube saya seperti biasa ya. Nah, kalau kalian bilang, dok, saya ini nggak punya dok, saya nggak mampu untuk kirimin dokter, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, cukup kalian komen aja, semangat dok, itu aja saya sudah senang banget ya. Jadi support itu ada banyak macam ya, subscribe aja itu, share, apalagi kalau kalian share di media sosial kalian, di Facebook kalian, di Instagram kalian, ya itu suatu support yang luar biasa sekali untuk saya. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan apa yang saya kerjakan dan kalian kerjakan ini sangat bermanfaat sekali untuk tetangga kita, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk semua wanita Indonesia yang ada di Indonesia. Sampai ketemu.